Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada kata supaya. Jadi tujuan kita diciptakan apa? Untuk mewakili Allah. Supaya kita dapat menguasai alam semesta ini, burung-burung, binatang-binatang. Pernahkah kita melihat gajah mengkerangkeng manusia? Singa mengkerangkeng manusia nggak pernah terjadi. Tetapi manusia telah mengkerangkeng binatang-binatang buas, harimau, gajah, singa, semua telah dirantai. Kenapa? Karena manusia punya otak di mana tidak ada pada binatang. Kenapa? Supaya manusia dapat menjadi Allah bagi dunia ini. Jadi kita ini adalah Allah bagi dunia ini. Itu ayat 26b mengatakan supaya mereka dapat apa tadi? Menguasai, dapat mengontrol, ya dapat berkuasa atas ini. Jadi kita mewakili Allah gitu. Jadi lebih kepada kapasitas untuk menjalankan tugas itu. Di mana kapasitas yang ada pada Allah, ya, kemampuan untuk mengontrol, kemampuan untuk mencipta. Ingat ada kata bara di Kejadian 1 ayat 1, kemudian muncul kata Asyah, lebih banyak dipakai kaitan dengan manusia, walaupun Allah pernah juga menggunakan itu ya, Allah membentuk kita, pernah pakai kata Asyah. Kalau bara lebih banyak dipakai untuk Allah. Allah mencipta, tetapi kita membentuk. Jadi kita ya seperti Allah, menjalankan tugas, membangun dunia ini, membangun peradaban manusia. Dan disinilah kita terlihat seperti Allah gitu. Walaupun memang kenyataannya dosa telah masuk di Kejadian 3 dan telah mendistorsi tanggung jawab kita sebagai pihak yang menjalankan mandat kultural. Kita ada banyak kelemahan di sana sini oleh karena pengaruh dosa. Tetapi yang jelas bahwa mandat kultural itu tetap kita jalankan sebagai manusia sampai hari ini. Di situ bukan pada 3 unsur tubuh jiwa roh lebih menggambarkan itu, tapi lebih menggambarkan kapasitas kita di dalam menjalankan tugas. Ayat 26b itu sampai ayat 28. Gitu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Mungkin bagian di terakhir. 20 detik bisa, Pak? Ya, silakan, Pak. Silakan. Tidak ada maksud untuk membenturkan Bapak dengan yang lain, tapi pendapat Watchman nih bilang bahwa ada sambungannya dengan ayat 27. Oh ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya di sini adalah pribadi kedua. Jadi menurut gambar seperti Bapak bilang tadi, Kristus itulah. Jadi siapa yang menampakkan diri yaitu Kristus. Jadi kita ini sebenarnya diciptakan menurut Kristus. Itu menurut Watchman nih, Pak. Hanya meminta pendapat Bapak aja. Apa bisa demikian atau bagaimana, Pak? Ya, jadi dalam hal lain saya agak berbeda dengan Watchmania dalam hal lain, tapi dalam hal yang ini saya juga tadi menyatakan seperti itu, bahwa kita bukan gambar Allah, tapi kita diciptakan menurut gambar Allah. Manusia yang sejati sebenarnya itu seperti Yesus waktu datang. Dan sebenarnya itu ada pada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi Adam telah kehilangan itu, kemuliaan itu. Maka Yesus datang. Dan Yesus sekarang menjadi contoh bagi kita. Tidak lagi pada nenek moyang kita Adam. Yesuslah gambar Allah yang Ya, betul, Pak. Dan kita diciptakan menurut itu. Ya, jadi Watchman ini memang ada boleh bilanglah di jalur Injili, cuma memang ada beberapa pendapat dia yang kalangan Injili yang masih kurang menerima ya. Walaupun saya sangat respect Watchman itu, karya-karyanya dulu begitu banyak ya. Sekarang aja yang mungkin generasi muda sekarang kurang lagi melihat buku-bukunya, tapi di tahun-tahun 80-an itu cukup banyak karyanya ada di toko-toko buku ya. Dan dia ada satu tokoh lagi yang dikenal dan paling
dianggap sangat ortodoks pandangannya, yaitu siapa? Obor Allah di Asia. John Sung, ya. John Sung, sama-sama orang Chinese. Kalau saya berpendapat dari segi teologi, John Sung lebih ketat teologinya daripada Watchman Nee. Tapi dalam hal itu saya seperti itu, bahwa memang kita diciptakan menurut gambar Allah. Halo Pak. Iya, makasih. Pak, boleh Halo? saya tanggapi sedikit Pak? Ya, silakan Pak. Ya, seperti yang ditanyakan oleh Bapak Doni tadi, yang tentang penciptaan ini menurut gambarnya ini, mungkin kita melihat dari ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Sementara di dalam ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa menurut gambarnya. Jadi mungkin kita pahami, atau menurut saya sih saya pahami bahwa ini merupakan penjelasan daripada ayat sebelumnya kepada para pembaca. Jadi kronologi penciptaan itu seperti apa, di manusia itu seperti apa di ayat yang ke-26 ya. Yang ke-26, maka penjelasannya itu dalam ayatnya yang ke-27. Mungkin itu menurut saya sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi tidak ini. Yang penting di sana ada kata menurut gambarnya. Entah gambarnya itu gambar Allah. Artinya kapasitas Allah. Nah, kalau kita mau lihat secara jelas kapasitas Allah dan moralnya, dan itu ya ketika Yesus datang. Dan memang Yesus dikatakan adalah gambar Allah. Kalau Yesus bukan diciptakan menurut gambar Allah ya, dialah gambar Allah. Ya, benar. Jadi mau dikatakan kita diciptakan seperti Kristus, boleh oke. Walaupun kalau kita datang ke kejadian lebih kepada kapasitas ya, bukan kepada fisik. Tentu juga ketika Yesus datang, kita diciptakan menurut gambar Yesus, bukan berarti secara fisik yang dimaksud. Tetapi kita dapat melihat lebih dekat lagi tentang moralnya, tentang kerohaniannya yang bergantung penuh kepada Bapa. Nah, kita juga sebenarnya ketika belum jatuh dalam dosa, memiliki kemampuan itu. Tetapi dosa memang telah merongrong kehidupan umat manusia. Ya, bersyukur bahwa Kristus telah menebus kita. Itu pun setelah kita ditebus, kita masih berada dalam pergumulan melawan tabiat-tabiat lama kita kan. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita. Roma 7, Roma 8. Jadi tidak ada masalah secara teologi, baik itu kita katakan gambar Allah atau gambar Kristus. Yang jelas bahwa Kristus adalah gambar yang kelihatan dari diri Allah. Gitu. Kalau saya boleh Pak ada sedikit. Ya, silakan. Saya mengamini apa yang dikatakan tadi, tetapi ketika dikatakan gambar Allah itu lebih kepada seorang manusia yang dicipta berpribadi, gitu. Yang akhirnya memang berpribadi ini punya hak yang dia berikan untuk memang betul-betul dia mau tunduk kepada Allah atau dia sendiri akan berpisah daripada Allah dalam pengertian ya dia mandiri gitu, berpribadi, dan akhirnya memang manusia ini ditunjukkannya melalui Adam ketika jatuh ke dalam dosa. Ya, artinya disitulah kepribadian yang Allah berikan kepada mereka. Seharusnya memang dia harus tunduk dan taat penuh kepada Sang Pencipta itu, tapi akhirnya dia mengambil sikap seperti itu. Nah, itulah rupa dan gambar itu ditunjukkannya seperti begitu. Dia seorang pribadi ya. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Roni itu benar, bahkan itu yang menjadi dasar, karena diciptakan sebagai suatu pribadi, maka dia punya kapasitas moral, kapasitas rasional, dan kapasitas yang lain, karena dia adalah suatu pribadi, gitu ya. Bukan satu benda atau hanya seperti binatang. Ya, oke, terima kasih. Saya Pak. Pak Joni ya. Saya mau tanya, apakah kualitas penciptaan Adam itu sama dengan inkarnasi Kristus? Dan apakah penyebutan Yesus itu adalah Adam kedua dalam arti kualitasnya sama? Kedua, pertanyaan berikut adalah, apakah inkarnasi Yesus, lalu Yesus membawa sifat berdosa? Sekecil apapun, apakah ada? Enggak. Terima kasih Pak. Ya, bahkan Adam pun tidak punya.
Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia tidak punya benih dosa atau potensi dosa ya. Jadi benih dosa dan potensi dosa nanti ada pada Adam ketika dia jatuh. Baru itu yang diwariskan kepada kita. Itu yang disebut dosa warisan, yaitu natur dosa. Natur dosa. Jadi dalam posisi Adam waktu itu, sebenarnya dia dapat tidak jatuh, dapat tidak berdosa. Tetapi dapat ini kan dalam tanda kutip, dia harus berjuang. Jelas beda dengan Yesus secara utuh karena Yesus adalah ilahi ya, kemudian menggunakan tubuh manusia. Tapi tubuh manusia Yesus, itu dia bukan pura-pura dicobai. Bukan pura-pura dia berdoa. Ya, bukan pura-pura dia jadi teladan. Dia telah memberikan contoh bahwa untuk dapat hidup taat kepada Bapa kita harus berjuang. Itu pesan dalam Ibrani 5 ya. Ibrani 5 dan akhirnya dikunci dengan ayat meskipun dia adalah anak, dia telah belajar taat. Jadi Yesus itu berjuang memang di padang gurun 40 hari 40 malam dia puasa. Kemudian dia datang digoda, dia menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis, Ya. Dan dia menang. Di Getsemani dia berjuang, bayangkan di Getsemani sebagai manusia sejati, dia merasakan tekanan mental, fisik itu bahkan dia bilang rasanya mau mati aku. Ya. Kemudian titik-titik keringatnya itu sudah bercampur mungkin dengan darah yang keluar dari pembuluh darah halus yang pecah oleh karena tekanan mental. Tentu yang bukan dia takut tangannya terpaku itu, tetapi bagaimana dosa dunia ditimpakan kepada dia. Dia kan adalah manusia yang betul-betul, dia adalah manusia yang kudus, dia adalah sang ilahi yang datang menggunakan tubuh manusia. Tentu mengerikan sekali bagi dia dosa. Secuil dosa aja mengerikan, ini dosa dunia ditimpakan kepada dia. Ya, tidak heran kalau dia mengalami tekanan dan dia datang kepada Bapa berdoa untuk menunjukkan bahwa dia manusia sejati. Tapi dia tidak punya potensi dosa, dia tidak punya benih dosa seperti kita. Kita punya benih dosa dan potensi dosa karena kita warisi dari Adam yang sudah jatuh. Punya potensi, Pak. Apakah itu kalau tidak punya potensi berarti itu istilah orang Jawa eto-etoan, artinya perjuangan Yesus adalah perjuangan yang tidak sejati itu. Benih maksudnya, potensi ini dalam arti tidak ada benih, gitu ya, dalam arti itu, jadi tidak ada benih dosa gitu. Tapi kalau mau dirumuskan di Yesus itu, secara manusia, dia dapat tidak berdosa. Bukan tidak dapat berdosa, secara ilahi, dia tidak dapat berdosa. Karena Allah juga tidak dapat dicobai. Tapi kenapa Yesus dicobai? Yang dicobai adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Dan iblis tahu itu. Kealahan Yesus tidak mungkin dicobai. Tetapi iblis tahu bahwa sekarang Yesus menjadi manusia. Dan iblis memanfaatkan itu. Dia pikir dia bisa berhasil seperti menjatuhkan Adam. Kalau Yesus berhasil melawan semua godaan, semua ujian, semua cobaan dari iblis, itu karena dia berjuang. Dia penuh dengan doa tiap hari, dia penuh dengan firman tiap hari, dan itu menjadi contoh bagi kita. Bahwa perjuangan kita dalam hidup ini, sebagai anak-anak Tuhan, itu melalui firman dan doa. Siapa contohnya? Ya Yesus. Gitu. Jadi Yesuslah Pak, contohnya. jadi ketika kenosis itu berarti Yesus mengizinkan kepada diri mengenakan. Sorry Pak, putus Pak, kurang tangkap. Putus. Tapi ginilah, mungkin saya ini mengenai kenosis. Kenosis pertama, bukan Yesus meninggalkan kealahannya di sorga. Kedua, kenosis dalam Filipi 2 itu, yaitu kealahannya berdiam secara pasif di dalam tubuh manusianya. Jadi sesekali aja muncul sifat kealahannya. Kata dasarnya kan keno. Kata keno ini yang dipakai di dalam Yohanes 1 ayat 18. Berdiam. Ayat 14 ya. Firman telah menjadi manusia dan diam
Kata keno itu. Ya, di mana LAI menerjemahkan mengosongkan. Banyak orang hanya salah kaprah dengan istilah mengosongkan, seakan-akan sifat kealahannya ada di sorga. Enggak. Jadi dia tetap ada kealahannya berdiam di dalam diri Yesus, tapi secara pasif. Dari sehari-hari yang Yesus alami adalah sifat kemanusiaannya. Dia bangun pagi, dia pergi mandi, dia lapar, dia perlu sarapan, dia bekerja, kemudian lelah, dia perlu tidur, dia bangun, dia berdoa, dia baca Alkitab, ya semua sebagai dia manusia yang bergantung pada Bapa dia lakukan, termasuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang unik memang. Dan ini sebagai bentuk solidaritas Tuhan kepada kita, berbagian dengan kehidupan kita. Seharusnya tidak seperti itu, tetapi dia lakukan karena kasih kan jawabannya. Dia berbagian dengan kita. Jadi sehari-hari yang Yesus alami seperti kita alami. Ya, yaitu kita bisa lapar, haus, lelah, dan Yesus mengalami juga itu. Dan dia berjuang juga menjaga kerohaniannya, karena itu Yesus berdoa, karena itu Yesus pasti baca firman. Buktinya ketika menghadapi iblis selalu dia mengutip firman. Itu tentu yang diuji adalah kemanusiaannya. Kalau kealahannya, iblis akan lari tunggang langgang. Tapi iblis datang mendekat ke dia dan berhadapan dengan kemanusiaan Yesus. Dan iblis tentu tahu bahwa bisa ada kemungkinan menurut iblis, mungkin dia berhasil. Tetapi salah iblis, bahwa Yesus bergantung penuh kepada Bapa. Roh Kudus senantiasa mengurapi dan memperlengkapi dia. Sebagai manusia ya, tentu sebagai ilahi, dia adalah Allah dan tidak dapat dicobai, dan iblis tidak dapat mendekati dia. Saya memahami apa yang dimaksud dengan Yesus dapat tidak berdosa, tidak berdosa ini. Dan saya sih punya pemahaman bahwa keseriusan Yesus ketika dia dicobai itu untuk menunjukkan pola atau teladan begini loh menghadapi cobaan. Tapi bukan pura-pura kan? Ya, bukan pura-pura. Beliau kalau dia tidak bisa dicobai berarti pura-pura aja. Kalau dia tidak bisa, buktinya dia bisa dicobai. Padahal kalau Allah tidak dapat dicobai. Jadi memang menunjukkan bahwa inilah manusia. Ya. Inilah inkarnasi. Inilah menunjukkan bahwa dalam ujian pun dia lulus sebagai produk unggul. Saya sih memahami seperti itu. Jadi mungkin ada yang dapat saya tambahkan kaitan dengan inkarnasi. Waktu Yesus datang berinkarnasi karena kasih ya, itu dia meresikokan diri. Itu meresikokan diri, ini cara berpikir kita manusia ya, dengan bahasa manusia. Bayangkan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu dia meresikokan diri. Kita tidak tahu menggunakan bahasa apa, istilah apa. Tapi kalau istilah manusia, dia datang itu bukan hanya memang rela untuk datang, bukan hanya untuk memang dengan kasih dia mau menemui kita, tetapi dia mempertaruhkan kehidupannya. Dan dia menang. Dia menang. Belak-belakan saja. Kalau lebih belak-belakan juga nggak apa-apa kan sih Pak. Artinya memang ketika di dalam Filipi dikatakan bahwa dia taat, bahkan taat sampai mati, itu menunjukkan memang ada resiko yang memang sangat besar dalam pengertian dia punya potensi untuk juga berbeda, tetapi itulah perjuangannya sampai betul dia taat sampai mati gitu. Jadi artinya memang bukan sandiwara, bukannya itu dia memang betul sangat berisiko begitu, sangat berisiko, dan bisa dia katakanlah karena dia ketaatannya maka bisa. Itulah arti ketaatan itu sendiri. Maka ada kemungkinan berbeda begitu. Maka memang kalau pakai istilah rumusan tadi, secara manusia dia dapat tidak berdosa. Bukan tidak dapat. Kalau keilahiannya tidak dapat. Tapi secara manusia dia dapat tidak berdosa. Dan Adam waktu diciptakan juga dalam kondisi dapat tidak berdosa. Tapi oke lah, ini menjadi pergumulan dan renungan tambahannya, sebenarnya tidak ada di dalam video ya.
ini ya, kita sudah diskusi ini. Jadi ada firman yang diucapkan seperti Yesus mengucapkan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Atau di Perjanjian Lama, "Berfirmanlah Allah." Ini firman yang diucapkan. Baru ada firman yang dituliskan. 2 Timotius 3, semua grape itu diilhamkan Allah, karena itu kita menyebut firman Allah, firman yang dituliskan. Tapi ada firman sebagai nama diri. Coba baca Wahyu 19 ayat 13. Dan ia akan memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Ya, jadi pada mulanya firman. Tentu jangan kita berpikir ini adalah kata-kata yang abstrak gitu. Juga bukan kata-kata yang tertulis, tapi sosok. Pada mulanya firman. Jadi nama diri dari pribadi kedua dalam kekekalan itu firman. Jadi firman sebagai nama diri, ya. Ia turun ke dalam dunia dan menggunakan tubuh manusia, yaitu Yesus Kristus, dan ia disebut anak Allah. Saudara, ini dari video ya, karena video ini untuk konsumsi luar, termasuk sasaran saya juga orang Muslim. Kalau ada yang nonton suka masukkan di channel Kristen, maka istilah ini sebenarnya istilah yang agak umum. Setelah dia datang ke dunia disebut anak Allah. Tapi ingat, keanakan Yesus secara status itu ada dalam kekekalan ya. Yesus dalam kekekalan adalah anak, bukan bapa, gitu ya. Misalnya Mazmur 2, Mazmur Mesianik. Di sana Bapa mengatakan, "Engkau adalah anakku. Pada hari ini aku telah memperanakan engkau." Jadi ini istilah ini setelah Yesus datang, kemudian dia disebut anak Allah dalam arti itu, ya, dalam arti bahwa nama ini menjadi populer digunakan. Tapi sebenarnya status keanakan Yesus itu sejak kekal. Dengan demikian firman yang dinamai Yesus adalah satu pribadi yang memiliki dua sifat. Jadi sifat keilahian, sifat kemanusiaan. Kedua sifat itu menyatu dalam diri Yesus. Sang firman itu tidak dapat dipisahkan, tetapi tidak bercampur. Namun dapat dibedakan ya. Mungkin perlu tambah, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, dan tidak bercampur di dalam diri sang firman, di dalam diri Yesus. Nah ini ayat-ayatnya, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, kemudian Filipi 2, yang walaupun dalam morpe Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi ini bicara secara ontologis, kristologi ontologis. Yesus itu morpe Allah. Kata morpe itu lebih cenderung memiliki arti hakikat. Yang walaupun dalam hakikat Allah, kira-kira gitu. Kata morpe. Ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah atau kesetaraan dalam hakikat Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengambil rupa skema manusia. Jadi hakikat dia sebenarnya adalah Allah, tetapi dia menggunakan skema. Tadi saya pakai istilah dia menggunakan tubuh, jadi seperti menggunakan pakaian gitu ya. Jadi hakikat dia dalam kekekalannya itu adalah Allah, tapi dia sekarang rela demi untuk keselamatan dunia, dia mengambil rupa, dan kemanusiaan Yesus itu tidak pernah ditanggalkannya. Waktu Yesus bangkit dan balik ke sorga, dia adalah Allah dan manusia. Karena itu di sorga pun, Yesus seringkali memanggil Allah itu, Bapa itu Allah. Karena dia juga adalah manusia. Sebagai manusia dia tetap ada Allah, ada Tuhan. Sebab dia bukan manusia ateis. Jadi dia punya Allah. Jadi kalau orang tanya, kenapa Yesus sudah di sorga masih memanggil Bapa itu Allah? Ya karena dia juga adalah manusia. Nah, tetapi dalam hubungan dengan ketritunggalan, tentu pribadi yang pertama dia panggil Bapa. Tetapi dalam hubungan dengan dia sebagai manusia, dia memanggil Bapa itu Allah. Jadi tidak dikacaukan kita dengan istilah-istilah misalnya dalam Wahyu, Yesus menyebut Wahyu pasal 3, ya, siapa yang setia akan masuk dalam kota Allahku, dia akan diberi nama Allahku gitu. Jadi dia menyebut Allah.
Nah, ada orang kemudian menyimpulkan, oh kalau begitu memang Yesus itu memang sejak awal itu dia lebih rendah dari katanya Allah, sehingga Bapa itu dipanggilnya Allah. Saya kira ini tidak memperhatikan data-data secara komprehensif. Yesus memanggil Bapa itu Allah ketika dia datang ke dunia. Baru dia menyebut Allah, bahkan dia sudah di sorga, dia menyebut Allah dalam kapasitas dia sebagai manusia. Jadi di sorga dia Allah dan manusia. Ketika bangkit ya, waktu dia masih di sorga dalam kekekalan tentu belum ada unsur kemanusiaan. Tapi waktu dia gunakan unsur kemanusiaan, dia mengenakan untuk selamanya. Demi solidaritas dia bagi kita, umat yang dipilihnya, umat-umat kesayangannya. Jadi Yesus memiliki morpe, tapi dia mengambil rupa, skema. Ya, tadi ia mengosongkan diri, kenosis, itu sifat keilahiannya berdiam secara pasif dalam tubuh jasmaninya. Ada di sana, cuma berdiam secara pasif. Nah ini kenosis, jadi yang menonjol adalah sifat kemanusiaannya seperti lapar, haus, tidur, dan sesekali aja terlihat kealahannya, yaitu seperti pada waktu ia mengampuni dosa, mengklaim bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, ia satu dengan Bapa, itu tentu dalam kapasitas dia sebagai Allah. Tapi sebagai manusia, ada banyak ucapan-ucapan dia, anak pun tak tahu. Sebagai manusia, dia mengatakan, aku lapar, haus, dan bahkan sampai mati di kayu salib tentu. Nah, banyak sekali. Jadi kalau seperti ayat ini, kok Tuhan lahir? Nah, memang banyak orang salah kaprah. Karena Tuhan dalam bahasa Yunani bisa Tuan, kata kurios itu kan sama dengan Lord, bisa pada Allah, bisa pada manusia. Tetapi kalau juga Tuhan dalam arti ilahi di sini, yang lahir itu tentu manusianya. Nah ini tentu butuh penjelasan di luar. Orang luar ketika lihat ini, khususnya orang Muslim, kok Tuhan lahir? Mereka susah mau memahami hal seperti ini. Padahal Tuhan lahir ke dalam dunia jadi manusia gitu ya, menjelma. Ya bagi kita saya kira tidak ada problem, tapi bagi orang luar ini. Ya saya kira unsur kemanusiaan Yesus dicobai ini ya. Termasuk unsur kemanusiaannya dia mengalami pencobaan ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Karena dia manusia, karena Allah tidak mungkin dapat dicobai. Yakobus katakan, toh siapa iblis sehingga bisa mencoba Allah? Boleh saya tanya lagi? Silakan. Apakah kalau Yesus membuat batu menjadi roti berdosa? Tidaklah berdosa, tapi dia kan tidak mau tunduk kepada dia tidak mau terpancing dengan tipu daya iblis kan? Iya, artinya bahwa pencobaan itu tidak ada hubungan dengan berdosa dan tidak berdosa, tetapi berhubungan dengan menunjukkan siapa dia, siapa iblis, siapa yang harus tunduk, siapa harus disembah, seperti itu. Iya. Jadi kalau umpamanya pencobaan ketiga dia minta disembah ya. Toh, pencobaan ketiga, Pak. Jadi memang terlihat pertama dia cuma pancing dulu batu jadi roti. Toh? Sebenarnya kalau kita cuma lihat secara sederhana ya, ke Yesus bikin itu ada dalam wilayah kekuasaannya. Tapi kita lihat iblis semakin lama semakin berani dan semakin dalam pencobaannya. Oh, yaitu paling puncak menyembah. Itu kan. Cara iblis kan gitu. Dan Yesus tahu ini. Tapi Yesus tidak hadapi juga dengan kemanusiaannya, dia hadapi dengan firman. Ada tertulis, ya kan? Dan itu menjadi contoh bagi kita tentu. Jadi memang awalnya cuma dari pencobaan biasa nampaknya. Tapi kemudian intinya dia mau supaya Yesus menyembah dia. Tentu kalau iblis melihat dalam kealahannya, wah enggak mungkin lah. Tetapi karena iblis lihat, tahu dia itu menjadi manusia. Tetapi Yesus mengusir dia kan. Di sini Yesus menunjukkan sikap yang tidak ada kompromi sedikit pun. Kalau kita lihat Kejadian 3,
itu kan dimulai dengan kompromi. Hawa mau berdialog dengan iblis, membuka celah. Yesus tidak membuka celah. Jadi ketika cuma bikin batu jadi roti dan dia memang dalam keadaan lapar, tetapi itu kan celah. Dan kemudian Yesus tidak mau Saya kira, terpancing. Pak, kalau menurut saya agak sedikit berbeda. Kalau memang Yesus, ini namanya pencobaan. Jadi ada trik yang akan dibuat oleh iblis pada waktu itu. Seandainya Yesus menuruti perkataan iblis, dia akan jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena apa yang dia sedang lakukan dan capai di dalam puasanya dia ini, maka dia lebih mementingkan roti itu daripada kesungguhan dia di dalam berpuasa. Artinya dia tergoda dengan iblis atau tergoda dengan keinginan dunia ini untuk memuaskan nafsunya gitu. Ya, jadi tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Jadi dia menurut iblis ya, dia berdosa karena dia mengikuti iblis. Iya. Tapi batu jadi pertanyaan tadi kan, apakah Yesus membuat batu jadi roti berdosa? Kalau itu enggak tentu. Tapi kan persoalannya bukan cuma begitu. Dalam konteks itu tadi yang kita maksud sebetulnya. Persoalan itu. Tidak sesederhana itu persoalannya kan. Ini ada konteksnya, yaitu iblis mau supaya Yesus memang tunduk kepada dia. Dan Yesus tidak mau membuka peluang itu. Oke ya. Bagaimana kalau kita buka aja terus dengan ruang pertanyaan, karena mungkin semua memang kita sudah lihat ya materi ini. Atau ada, ya mungkin pertanyaan aja ya. Sisa waktu yang ada, silakan lah. Karena ini macet-macet juga. Boleh, Pak. Tanya, Pak. Siapa? Mau bertanya, Pak. Pak Joni Herpan. Joni Herpan. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang Yohanes 1 ayat 1 yang ada di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, yang kebanyakan beberapa penafsir mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Bapa. Nah, cuma minta pencerahan saja, apakah dapatkah dikatakan bahwa Bapa memiliki 3 pribadi, atau Allah dalam ruang lingkup Allah memiliki 3 pribadi? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang keilahian Kristus. Nah, mungkin tadi sudah sempat disinggung, tapi cuma minta pencerahan aja lah tentang ini. Yaitu pada waktu Yesus disalibkan, apakah keilahiannya juga ikut mati? Pada waktu Yesus disalibkan, dia mati, apakah keilahiannya juga ikut mati pada waktu itu? Nah, yang ketiga adalah 5 ayat 21, di sana jelas dikatakan bahwa dia tidak mengenal dosa, tetapi dibuatnya dosa karena kita. Nah, pertanyaannya juga tentang ini, apakah pada waktu Yesus ditimpakan seluruh atribut yang ada di dunia ini, yang dosa manusia ditimpakan kepada dia, apakah memang keilahiannya juga menanggung dosa, atau hanya kemanusiaannya saja yang menanggung dosa? Terima kasih, Pak. Yang tepat itu Allah tentu, bukan Bapa, karena Bapa pribadi sendiri. Allah memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan Bapa memiliki 3 pribadi. Jadi memang di dalam Perjanjian Baru seringkali Allah yang adalah Bapa gitu kan. Seringkali gitu. Tapi kalau kita mau masuk lagi ke data-data lebih lengkap, maka dalam Allah yang esa itu ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tepat, rumusan teologi yang tepat itu adalah Allah memiliki 3 pribadi. Gitu ya. Walaupun tentu Allah ini roh, maka kita harus menyadari bahwa semua istilah yang kita gunakan hanyalah istilah yang memang diizinkan Tuhan masuk dalam Alkitab untuk menuntun pikiran kita untuk dapat memahami Dia. Walaupun jelas bahwa Allah yang sedang kita bicarakan ini adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang adalah roh, sehingga kita tidak dapat menjangkau secara dalam, secara utuh, secara
sempurna tentang dirinya. Tetapi apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu cukup. Itu bahasa kita. Bahasa kaum Injili, Alkitab itu bukan sudah lengkap menyangkut diri Allah, tapi Alkitab cukup untuk memberitakan kepada kita tentang Allah. Jadi kalau orang bilang, Allah kan lebih besar dari Alkitab, ya benar. Tapi bagi kita Alkitab itu cukup. Seperti seorang ibu yang menerangkan adiknya yang baru pulang dibawa dari rumah sakit. Ibunya akan merasa penjelasan yang cukup bagi dia, yaitu, oh ini dikasih Tuhan. Mama ambil dari rumah sakit, dan anak ini goyang-goyang kepala, mengerti. Dan cukup bahasa itu bagi dia. Bahwa adiknya itu dikasih Tuhan, diambil dari rumah sakit. Bagi anak usia 3 tahun, tentu itu cukup. Ketika dia dewasa, baru dia memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentu. Walaupun penjelasan ibunya ketika dia umur 3 tahun, bukan berarti salah. Ibunya sudah membicarakan hal yang sangat prinsip, diberi oleh Tuhan. Dan mama ambil dari rumah sakit. Itu prinsip yang benar selamanya. Tetapi ketika dia bertumbuh dewasa, dia akan dapat mendalami lagi prinsip itu lebih dalam. Begitu juga kita. Kita ini kemungkinan seperti anak SD tadi. Dan Allah merasa cukup penjelasan itu bagi kita sekarang. Mungkin muka dengan muka nanti kita berhadapan dan kita mendapat lagi penjelasan. Bahkan bagi saya, para malaikat yang tinggal di sorga, mungkin saja sudah bilion tahun malaikat di sorga. Hari ini, bahkan detik ini, masih tetap surprise, kaget dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan yang tidak pernah selesai. Allah yang maha besar itu dan maha mulia itu. Bagi para malaikat, mereka tetap kagum. Ada dimensi Allah yang mereka lihat. Padahal mereka sudah jutaan tahun atau bahkan bilion tahun di sorga. Mereka tidak bosan untuk menikmati hadirat Allah yang selalu ajaib. Jadi kalau ada Alkitab pada kita, ya kita harus bersyukur dan itu cukup. Kedua, apa Pak tadi? Pak John? Yang kedua, pada waktu Yesus disalibkan, apakah Iya. juga ikut mati bersama-sama dengan manusia? Yang jelas kita mesti kembali lagi ke data Alkitab. Efesus 2 ayat 15, 1 Petrus 3 ayat 18, di sana dijelaskan dalam keadaan mati sebagai manusia. Filipi 2 juga ayat 8. Ya, 3 ayat ini menjelaskan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Allah kan tidak mungkin mati, keelehan tidak mungkin mati. Karena yang mati itu kan artinya terputus hubungan antara jasmani dan rohnya. Yakobus 2 ayat 26. Dan itu ada pada diri manusia. Allah yang adalah roh tentu tidak akan mengalami hal itu. Jadi Alkitab mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, itu adalah diri seutuhnya dia. Pada satu sisi, satu pihak, dia adalah firman, yang adalah Allah, tapi pada sisi yang lain, dia adalah manusia, dan kedua hal ini menyatu dalam dirinya. Meskipun dapat dibedakan dan tidak bercampur. Nah, kaitan dengan penebusan, kita mendapatkan data di Alkitab itu kaitan dengan manusia dia sebagai korban. Tapi itulah Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18, Filipi 2 ayat 8, Efesus 2 ayat 15, bicara tentang itu. Dan kita tidak boleh berspekulasi dan mengatakan juga keilahian mati atau keilahiannya juga menanggung dosa-dosa. Dosa-dosa itu hanya ditanggungkan kepada kemanusiaannya yang mati di salib. Tapi tubuh siapa itu? Ya tubuh Yesus. Bahkan sampai hari ini dan sampai kekal itu tetap menjadi miliknya. Dan tetap dia menyatu di situ dan tidak akan pernah lagi terpisah dengan kemanusiaannya. Sehingga itu bukan sekedar pakaian yang dapat dilepas itu. Penyatuan itu. Walaupun tentu bicara tentang kematian, penebusan, itu dia sebagai manusia. Karena hanya manusia yang bisa mati menebus. Mati dalam arti menebus, hanya manusianya. Tetapi ketika manusianya mati,
Itu Yesus, ya, Yesus melakukan penebusan itu melalui tubuhnya. Kalau baca Ibrani berapa itu ya? Aku bersyukur engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dan tubuh inilah yang akan dipersembahkan bagi keselamatan kita. Dan siapa juru selamat? Yesus. Dan Yesus ini mencakup roh, mencakup ilahi dan jasmani. Tapi ingat bahwa peristiwa-peristiwa penyaliban itu kan terjadi secara jasmani. Jadi tidak dapat memang dipisahkan itu, namun dapat dibedakan. Bahwa memang Yesus secara seutuhnya menebus kita, tetapi yang menanggung hukuman salib itu tentu tubuhnya. Dan selebihnya dari itu juga memang hal yang misteri ya. Yang jelas bahwa keadilan Allah dinyatakan. Bahwa dosa harus dihukum. Dan ada yang menjadi substitusi, korban pengganti. Yang sudah ada sejak Taman Eden, Kejadian 3 itu 1, muncul pada waktu Abraham, Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi ada kambing yang menggantikan, domba yang menggantikan, dan mulai Imamat 11 dijelaskan bahwa perlu ada korban yang menggantikan, dan ketika Yesus muncul, posisi dia sebagai korban yang menggantikan kita. Tetapi ingat bahwa peristiwa penyaliban itu terjadi secara fisikal memang. Walaupun penyelesaiannya itu secara rohani. Nah, tentu ini melampaui dari semua nalar kita. Tapi itulah data Alkitab. Dan kita saya kira tidak akan masuk ke dalam wilayah spekulasi kalau di situ. Kita cuma menerima aja pernyataan Alkitab bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita. Tapi ada data di Alkitab bahwa memang kemanusiaannya yang mati. Ada 3 ayat lah minimal. Mungkin masih ada ayat lain. 3 ayat itu. Pak siapa? Saya Pak yang Pak Armoyo. Ya, silakan Pak Armoyo. Seharusnya saya junior mau mengalah sama senior, tapi dia sudah mengalah lebih dulu. Oke lah Pak. Saya mau tanya Pak mengenai ini waktu Yesus disalib kan dia mengatakan Eloi Eli Eli lama sabachthani. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Allah sedang meninggalkan kemanusiaan Yesus yang berdosa. Mungkin ada penjelasan yang lebih detail lagi Pak tentang ini, tentang penjelasan itu Pak. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Ya, saya kira kalau lihat memang mulai dari mengapa engkau meninggalkan aku ya, dia ucapkan di waktu tersalib itu, dia mengutip dari Mazmur 22, Eli Eli lama sabachthani. Memang kita udah mulai melihat bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, dan dosa itu ditanggungkan ke dalam tubuhnya, tubuh manusianya tentu ya. Tetapi kan tubuh manusianya tidak dapat terpisah dari rohnya, artinya itu kematian Yesus. Itu adalah pengorbanan dia, yaitu tubuhnya, gitu. Jadi itu adalah pengorbanan Yesus, yaitu tubuhnya. Jadi jangan anggap tubuhnya itu kayak pakaian aja dan kemudian itu bagian dari dirinya sekarang setelah dia menjelma. Nah, tetapi kan kealahan Yesus tidak mungkin dilumuri dengan dosa. Kealahannya. Ya, itu yang dapat kita mungkin simpulkan bahwa ya kealahan Yesus tidak mungkin dilumuri oleh dosa, tetapi kemanusiaannya itu ditanggungkan kepada dia, itu dosa itu. Dan memang bagian Alkitab bilang yang mati di kayu salib menebus dosa itu adalah manusianya. Tadi ayat-ayat itu ya yang saya sebutkan tadi. Memang kalau kita mau berteologi ada pandangan-pandangan bahwa kalau begitu, karena mereka memisahkan tentang kealahan dan keilahiannya. Seakan-akan kalau yang mati hanya tubuhnya, maka Yesus itu seperti tidak berbagian. Padahal Yesus sudah berbagian di sana ya. Dia menanggung dosa kita dalam tubuhnya. Ada ayat mengatakan itu kan? Lupa saya ayat itu ya. Jadi memang ya itu karya Yesus bagi kita, tetapi dalam karyanya itu ya memang secara
yang kita lihat jasmani, yaitu jasmaninya yang tergantung di kayu salib. Tetapi jasmani atau tubuh ya, kalau Ibrani bilang, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, tubuh inilah yang kemudian tersalib di sana. Tubuh siapa? Tubuh Yesus. Itu tubuh Yesus, itu bukan tubuh yang lain, itu tubuh Yesus. Yesuslah yang mati bagi kita. Tubuhnya tentu. Nah, tentu ada unsur-unsur ilahi yang kita tidak bisa selami dalam karya Yesus itu. Sehingga saya kira kita juga tidak perlu harus memaksa sampai ke sana, karena apa yang dinyatakan untuk kita, hal-hal yang tidak nyatakan untuk Allah kan? Hal yang dinyatakan untuk kita dan anak-anak kita. Artinya, kita seringkali menafsir bolehlah, tapi penafsiran itu tidak dapat kita mutlakkan. Perdebatan ada di situ, dan seringkali itu karena mau memutlakkan pendapat, padahal data-data langsung secara eksplisit ya hanya sampai di situ. Gimana tadi? 1 Petrus 2:24. Oh ya, coba tolong. Oh iya ya betul, ia sendiri. Coba silakan baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, Ya. oleh sebabnya kita telah menjadi sembuh. Ya, ia sendiri telah menanggung dosa di dalam tubuhnya. Ya, kita tidak dapat melampaui lagi data eksplisit ini. Gitu ya. Pasti ada hal-hal yang merupakan rahasia bagi kita di dalam karya penyelamatan itu. Tapi itulah yang cukup penjelasannya bagi kita. Lebih daripada itu, hati-hati. Berteologi dalam arti melihat dalam konsep yang lebih ini oke saja, tetapi tetap itu hanyalah permenungan kita pribadi. Tidak boleh dipaksakan kepada jemaat kita. Yang dapat kita ajarkan kepada jemaat kita data-data eksplisit. Yang implisit itu boleh-boleh aja, tetapi kalau tidak ada dukungan eksplisit satupun untuk kita aja. Di dalam kita lebih menghayati. Tetapi bagian dari pengajaran harus data-data eksplisit. Kalau ada implisit boleh, tapi minimal satu ada dukungan eksplisitnya. Satu. Kalau tidak ada sama sekali, yaitu bagian perenungan kita pribadi aja untuk lebih mencoba menghayati. Tapi jangan kita sampai melanggar data-data eksplisit itu. Mungkin dalam tubuhnya yang manusiawi dan ilahi sekaligus, Pak, sehingga dapat menanggung seluruh dosa manusia, seluruh dunia, Pak. Ya, kita jangan ICGC juga kan, cuma dibilang tubuhnya, ya tubuhnya aja kita bilang kan. Itu kan, itu logika kita yang jalan itu, ya. Tapi seluruh dunia bagaimana? Iya, iya. Yang jelas bahwa tubuh dia tidak dapat dipisahkan dari tubuhnya. Tetapi yang terpaku di salib memang tubuhnya ya. Dan ayat itu bilang dosa telah ditanggungkan kepada di dalam tubuhnya. Nah, apakah Roh Kudus kurang di dalam mengilhami untuk membuat kalimat lebih lengkap? Saya kira kita tidak sampai pada kesimpulan itu. Cobalah cari data-data lain lagi sehingga kita dapat kemudian membuat kesimpulan begitu ya. Kalau ada data-data lain. Namanya berteologi kita dalam proses, tetapi usahakan tidak ICGC. Mulai bulan Oktober kita akan belajar hermeneutik, dan salah satu hal yang mesti kita diingatkan pada kita, banyak kali kita melakukan ICGC dan bukan eksegese. Tetapi tidak menutup kemungkinan jangan-jangan ada data lain yang kita belum sempat baca gitu. Ya, cobalah cari, siapa tahu ada data lain dan itu melengkapi kita. Tetapi setahu saya yang saya sempat baca dan pelajari hanya kaitan dengan tubuhnya memang. Data eksplisit ya. Tetapi tadi mungkin Pak Doni itu memang implisitnya bahwa tentu Yesus tidak lari dari tanggung jawab secara ilahi. Pasti dong, karena itu kan tubuhnya. Sama dengan tubuh kita kan, jiwa roh kita ada, tapi tubuh kita ketika dipenggal tangan kita, waduh, kita tidak mati dengan potong tangan kita, tetapi kita merasakan. Iya kan? Kita tidak mati dengan ini, karena jiwa roh kita ada di dalam ini. Tapi kalau tangan kita dipotong atau terpotong, pasti dong kita mengalami bukan cuma sakit jasmaninya, secara mental juga, secara psikis, kita juga mengalami itu. Pasti itu kan?
Nah, ketika tubuh Yesus tergantung di kayu salib, pasti secara psikisnya, secara mentalnya, secara bahkan kerohaniannya, ya masih di Taman Getsemani dia sudah bilang, rasanya aku mau mati. Itu kan bicara tentang psikisnya itu. Ya kan? Tidak dapat dipisahkan itu memang. Yang pasti Yesus seutuhnya sebagai juru selamat. Cuma bagian dalam pemakuan di kayu salib ya tubuhnya tentu. Tetapi yang menanggung derita itu Yesus dalam keadaan utuh. Dia menanggung derita itu. Di Getsemani aja sudah terlihat dia menanggung derita itu. Rasanya dia bilang aku mau mati, dia bilang begitu kan sama murid-murid kan. Dan dia minta supaya didoakan. Dan dia berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Berarti dia mengalami tekanan secara mental, tekanan secara psikis. Walaupun yang terpaku adalah tubuhnya, tapi bukan berarti Yesus terlepas dari semua derita itu. Enggak. Dia mengalami derita itu bagi kita. Dalam keilahiannya juga dia mengalami itu. Tapi tentu bukan keilahiannya terpaku ya, kita tubuhnya yang terpaku. Ya memang masalahnya Yesus itu unik. Karena itu juga apa yang dia lakukan itu memang unik. Kalau bicara unik berarti ada unsur-unsur misteri yang kita tidak sanggup untuk masuk ke sana. Tidak mampu nalar kita menjangkaunya. Sehingga bahasanya sekali lagi cukup bagi kita mungkin untuk kita memahami itu. Ya, untuk memahami sampai di sana bahwa Dialah juru selamat kita, tubuhnya terpaku di kayu salib untuk menebus kita, walaupun tentu antara tubuh dan keilahiannya itu adalah kesatuan yang tak terpisahkan sejak penjelmaan, bahkan sampai selamanya. Sehingga ketika tubuhnya terpaku di kayu salib, derita itu ditanggung oleh dia secara keilahiannya juga. Walaupun tentu keilahiannya tidak terpaku ya, tapi dia merasakan itu. Dia mengalami itu ya demi untuk keselamatan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan hati-hati ya. Saya coba menyampaikan dengan hati-hati kesimpulan itu. Walaupun saya bisa salah, tetapi ya saya harus mengajak kita semua kembali kepada data Alkitab dan mari kita coba membuat kesimpulan walaupun kesimpulan itu adalah upaya kita di dalam keterbatasan kita untuk coba memahami bagaimana karya Allah yang unik ini bagi keselamatan kita. Oke, saya kira sampai di sini kita membahas tentang kealahan. Mungkin 2 kali pertemuan saya pikir kita akan membahas soteriologi. Karena ada banyak juga yang sudah masuk menanyakan masalah-masalah soteriologi.